Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menurut Hujjatul Islam Syekh Abu Hamid Al-Ghazali, atau yang populer dikenal dengan nama Imamul Ghazali, dalam kitabnya yang fenomenal, yaitu kitab Ihya'u Ulumuddin, beliau mengatakan bahwa ada 3 tingkatan ibadah saum yang dilaksanakan oleh seorang hamba. Dalam kitab tersebut beliau mengatakan, "I'lam anna sauma thalathu darajatin." Ketahuilah bahwa sesungguhnya derajat ibadah saum seseorang itu ada 3 tingkatan. Saumul umumi wa saumul khususi wa saumu khususil khusus. Yaitu yang pertama saum orang-orang umum, yang kedua saumnya orang khusus, dan yang ketiga saumnya orang yang khususil khusus. Apa saja maksud dari ketiga tingkatan tersebut? Selanjutnya Imamul Ghazali melanjutkan, wa amma saumul umumi, dan adapun yang dinamakan saumnya orang-orang umum atau kebanyakan manusia, fahuwa kafful batni wal faroji an qada'i syahwati kama sabaq. Bahwa yang dinamakan saum umum adalah sekedar menahan perutnya dari rasa lapar dan haus dari makan dan minum, dan juga menahan kemaluannya dari memenuhi syahwatnya. Jadi yang pertama, tingkatan saum yang pertama yang dimaksud saum umum adalah puasanya atau saumnya orang-orang yang hanya menahan lapar dan haus, menahan makan dan minum, dan juga dari hubungan intim suami istri di siang hari. Maka ketika seseorang dalam berpuasanya hanya mampu menahan rasa lapar dan haus dan dari hubungan suami istri, tetapi anggota badan yang lainnya tidak terkendali, matanya, telinganya, lisannya, dan hatinya masih tidak terjaga dari perbuatan-perbuatan maksiat, maka ini termasuk golongan saum kebanyakan manusia. Mohon maaf para pemirsa, saya batuk. Wa amma saumul khususi, selanjutnya Imam Ghazali mengatakan, adapun tingkatan saum yang kedua, yaitu saumnya orang-orang khusus, saum khusus, fahuwa kafus sam'i wal basari wal lisani wal yadi wal rijli wasairil jawarihi anil atham. Tingkatan ibadah saum yang kedua, selain mampu menahan lapar dan haus, menahan tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari, tingkatan saum kedua yaitu tingkatan saumul khusus ini
sudah mampu mengendalikan telinga dan pendengarannya dari mendengarkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mampu menahan penglihatannya dari melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah, mampu menahan lisannya dari berbicara yang dilarang oleh Allah, berbicara yang menyakiti orang lain dan tidak ada manfaatnya, mampu menahan tangannya, kakinya, dan seluruh anggota badannya dari berbagai perbuatan dosa dan maksiat. Maka tingkatan saum khusus ini memiliki tingkatan yang lebih tinggi dari saum yang pertama, yaitu saum umum atau saumnya orang kebanyakan. Maka tingkatan yang kedua ini, kata Imam Al-Ghazali, adalah saumnya orang-orang solih. Wa amma saumu khususil khusus fa saumul qalbi anil himamid daniyah wal afkarid dunyawiyah wa kaffuhu amma siwallahi azza wa jalla bil kulliyah. Adapun tingkatan saum yang ketiga yang dinamakan saum khususil khusus, yaitu mereka yang berpuasa menahan lapar dan haus, serta sudah mampu mengendalikan pendengaran, penglihatan, menjaga pendengaran, penglihatan, lisan, dan semua anggota badan yang lainnya dari perbuatan maksiat. Tingkatan saum yang ketiga ini, saumul khususil khusus ini, sudah mampu mengendalikan hatinya, tidak memikirkan hasrat-hasrat duniawi, tidak memikirkan hal-hal duniawi, tetapi hatinya sibuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tiga tingkatan ibadah saum menurut Imam Al-Ghazali yang beliau karang dalam kitabnya Ihya'u Ulumuddin. Kita termasuk ke dalam yang mana? Tentu yang lebih mengetahui kemana kita masuk hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sendiri mampu mengukur kita masuk ke dalam golongan yang mana. Paling tidak kita mengharap kepada Allah, minimal kita berusaha untuk memasuki tahapan yang kedua, yaitu bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi mampu mengendalikan anggota badan kita, mata kita, telinga kita, mulut kita, tangan kita dari berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih lagi, semoga Allah memberikan rezeki kita mampu menggapai tingkatan yang ketiga, yaitu saumi khususil khusus, di mana hatinya selalu nyambung, selalu connect, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.